Halo rekan-rekan semua, kita hari ini bertemu lagi. Kali ini kita bertemu lagi dengan kuliah mekanika. Saya ingin melanjutkan apa yang kita sudah bahas kemarin mengenai underdamping. Untuk mengingat-ingat, kemarin kita punya 3 sistem. Yang pertama adalah sistem overdamping, kemudian yang kedua itu adalah critical damping, dan yang ketiga itu adalah underdamping, di mana nilai Q-nya itu adalah imajiner karena gamma kuadrat kurangi omega 0 kuadrat itu kurang dari 0, dan akar dari nilai yang kurang dari 0 itu adalah imajiner. Sehingga kita mulai pembahasan ini dari definisi Q itu sendiri. Q itu tadi adalah gamma dikuadratkan minus omega 0 dikuadratkan. Gamma itu adalah damping faktornya, kemudian omega 0 itu adalah frekuensi angularnya. Nah, gamma kuadrat itu adalah gamma itu adalah C per 2M, sementara omega 0 itu adalah akar dari K per M. Nah, sekarang kita di sini di kasus underdamping kita tahu bahwa dia nilainya itu adalah imajiner, sehingga kita bisa saja menuliskan bahwa ketika kita ingin mengeluarkan nilai imajinernya di sini, sehingga kita kalikan dengan negatif 1, sehingga di sini adalah negatif 1, sehingga ini adalah omega 0 kuadrat minus gamma kuadrat. Dan bisa kita pisahkan negatif 1 itu sendiri, I kita keluarkan akar dari negatif 1. Kemudian omega 0 kuadrat dikurangi gamma kuadrat itu kita definisikan sebagai akar dari itu kita definisikan sebagai omega D. Sehingga di sini omega D adalah akar dari omega 0 kuadrat dikurangi gamma dikuadratkan. Dan kembali ke definisi yang di atas tadi, kita bisa tahu bahwa omega 0 kuadrat itu adalah K per M, sementara gamma kuadrat itu adalah C kuadrat per 4M kuadrat. Nah, kita bisa kembali menuliskan solusi umum dari persamaan gerak yang ada di atas. Solusi umum tadi, solusi umumnya itu tadi adalah X T sama dengan A1 dikalikan eksponensial minus gamma minus Q T plus A2 eksponensial minus gamma plus Q dikalikan T. Nah, untuk kasus kita underdamping dengan asumsi omega D dan Q di sini adalah I dikalikan omega D, maka kita bisa menuliskan ulang persamaan solusi umum ini sebagai X T C plus. Nanti kita akan bahas kenapa dia bisa menjadi C plus, eksponensial dari gamma minus I omega D dikalikan T plus C minus eksponensial minus gamma plus I omega D dikalikan T. Nah, ini kita bisa kelompokkan faktor yang sama sehingga kita mendapatkan E dipangkatkan minus gamma T dikalikan C positif E pangkat I omega dt plus C minus eksponensial dari minus I omega dt. Nah, di sini kita melihat bahwa konstanta dari integrasinya itu adalah C plus dan C minus. Dan kita juga bisa melihat bahwa solusinya itu terdiri dari jumlahan dari imaginary eksponensial ya, eksponensial imaginary. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Jadi ada dua ya.
Namun kita bicara mengenai kehidupan nyata, sehingga kehidupan nyata itu solusinya harus real, solusinya bukan imajiner. Karena itu kan kita menjelaskan gerak antara pegas dan massa ya. Di sini imajiner itu kita gunakan untuk membantu proses perhitungan kita, namun solusinya tetap harus real. Sehingga karena solusi harus real, karena solusi akhir harus real, maka C positif dan C negatif ini harus merupakan kompleks konjugat atau konjugat kompleks ya, ini bahasa Inggris, konjugat kompleks konjugat satu sama lain. Nah, ini kuncinya. C positif dan C negatif itu harus merupakan konjugat kompleks satu sama lain. Nah, akhirnya dengan ini kita bisa mengekspresikan persamaan kita itu dalam bentuk sinus maupun kosinus. Nah, ini kita notasikan ya, yang ini adalah komponen realnya. Kita ambil kompleks konjugat dari persamaan yang di atas. Ini saya tuliskan biar jelas notasinya. Ambil konjugat kompleksnya, sehingga kita mendapatkan persamaan X star, ini kompleks konjugat ya, tandanya adalah E minus gamma dikalikan T C positif star E omega dt plus C negatif star E I omega dt. Nah, karena nilai solusinya, jadi nilai X kompleks konjugatnya itu harus sama dengan nilai XT. Sehingga apa implikasinya? Implikasi dari pernyataan ini adalah C positif kompleks konjugat itu adalah sama dengan C negatif, bisa kita tuliskan sebagai C, dan C negatif kompleks konjugat itu bisa kita tuliskan juga C positif, dan kita bisa tuliskan C star di sini. Sehingga persamaan solusi dari persamaan gerak kita menjadi XT sama dengan eksponensial dari minus gamma dikalikan T C kompleks konjugat eksponensial minus I omega dt plus C eksponensial ini plus minus I omega dt. Nah, ini sekarang kita bisa melihat bahwa solusinya itu hanya memiliki satu konstan integrasi, sehingga C di sini terdiri dari, C itu adalah bilangan kompleks ya, dan dia terdiri dari dua konstanta, dan kita bisa mengekspresikan C di sini dan C star di sini, C kompleks konjugat ini dalam format konstanta real. Di sini saya tuliskan bahwa C minus itu yang kita samakan dengan C itu adalah amplitudo atau A per 2 dikalikan E pangkat minus I theta 0, sementara C positif atau kita di sini lambangkan dengan C star itu adalah A per 2 dikalikan E plus I theta 0. Nah, di sini A di situ adalah maksimum displacement atau perpindahan maksimum atau amplitudo maksimum, dan theta 0 itu sama dengan pertemuan sebelumnya, itu adalah fase awal, sudut fase awal dari gerakan kita, dari persamaan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga solusinya itu menjadi X sebagai fungsi T itu adalah eksponensial minus gamma dikalikan T
kalikan, ini hanya memasukkan saja, tadi kita sudah mendefinisikan di atas, plus I omega D T plus theta 0. Nah, ini harusnya ada kurung, ini I plus A per 2 eksponensial dari, ini di belakang adalah negatif I omega D plus theta 0. Nah, dengan mengaplikasikan identitas Euler, kita punya eksponensial dari I dikalikan suatu nilai, maka kita bisa mengaplikasikan identitas Euler. Maka kita mendapatkan bahwa ini saya tuliskan sebagai ini yang pertama, dan ini adalah yang kedua. Saya tuliskan I2 sini. Yang pertama itu kita mendapatkan bahwa A per 2 eksponensial plus I omega D kurang kurung plus theta 0 itu adalah sama dengan A per 2 kosinus omega D T plus theta 0 plus I sinus omega D T theta 0. Yang kedua itu adalah A per 2 E minus I omega D plus theta 0, itu adalah hampir sama ya, A per 2 cos omega D kali T plus theta 0. Di atas itu simbolnya plus karena kita punya plus I, sementara di bawah karena kita minus I, itu kita nilainya di sini minus. Theta 0. Oke, dengan menjumlahkan ya di sini bagian pertama dijumlahkan bagian kedua, maka di sini fungsi sinusnya itu akan saling mengcancel satu sama lain, sehingga solusi dari persamaan gerak kita itu menjadi cukup sederhana, yaitu X T itu adalah eksponensial dari minus gamma dampingnya dikalikan T dikalikan A ini A kosinus karena sinusnya tadi hilang, A kosinus omega dt plus theta 0. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa mendemonstrasikan bahwa solusinya itu juga bisa merupakan fungsi sinus, sehingga dia juga bisa merupakan fungsi sinus seperti ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki solusi untuk kasus underdamped. Nah, seperti apa persamaannya? Kemudian persamaannya seperti ini ya, tapi secara praktek nanti ketika kita punya sistem massa dan pegas, ini adalah T, yang di atas ini adalah amplitudenya, maka kita akan punya suatu sistem osilasi di mana dia akan lama-lama akan teredam amplitudenya dengan amplitudo maksimal itu adalah X sama dengan A eksponensial omega T minus omega T, dan yang bagian bawah itu adalah minus A eksponensial T. Kira-kira seperti ini untuk kasus yang underdamped. Jadi kita sudah belajar mengenai kasus overdamped, critically damped, dan underdamped. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.